A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fakir mengkaji pada malam yang berbahagia ini malam Sabtu. Tentang kajian kita adalah surah Al-Fatihah kitab pada malam Sabtu tanggal 2 ini. Jadi kita akan mengkaji tafsir Baydawi tentang surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Fatihah kitab Makiyah itu ada 7 ayat. Dia dibangsakan kepada Mekah, yakni turun di Mekah. Sebut dalam tafsir Baydawi bahwa Fatihah itu menjadi penawar bagi tiap-tiap penyakit. Dan juga dia tersebut dalam manafi' Quran. Barang siapa membaca dia, kita mendapat pahalanya yang tiada dapat menggandai dia kitab. Artinya bahwa semua kitab samawi, yakni kitab yang diturunkan oleh Allah, itu semua kitab itu, kitab terdahulu itu terhimpun di dalam Al-Quran. Sedangkan maknanya kitab terdahulu terhimpun dalam Quran, mana Quran terhimpun pada surah Al-Fatihah. Makanya banyak sekali pahala orang yang membaca Fatihah ini dan memberi manfaat akan berbaik-baik orang dan berkasih. Jadi ini surah ini memang untuk jadi surah pengasih juga. Juga dalam mimpi ana Al-Fakir Muhammad Al-Ghazali Al-Hashi, yakni ulun, bahwa surah Fatihah ini jadi obat. 3 kali kita baca setiap hari, dia harus lazim. Ayat itu kita khidmat dia, baru dia mengkhidmat kita. Man khadama khudim. Siapa yang berkhidmat, dikhidmatkan. Jadi baru Allah lahirkan karamah, dia itu kita berkhidmat dulu, baru Allah lahirkan karamah oleh Allah. Itu pada adatnya begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang amat murah di dalam dunia ini, lagi yang amat mengasihani hamba yang mukmin dalam negeri akhirat itu. Jua. Di rahman Allah di dunia ini memang mubalaghah, tidak membedakan ya. Mau maksiat, kafir sekalipun, soal rezeki Allah tetap memberikan kebutuhan mereka semua. Tapi kalau rahim itu khusus ke hamba Allah yang mukmin di akhirat nanti. Di musannaf mengambil berkat pada membaca Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji sabit bagi Allah, Tuhan yang mempunyai segala makhluk. Ar-Rahmanur Rahim, lagi Tuhan yang amat murah dalam dunia dan lagi yang amat mengasihani hambanya mukmin dalam negeri akhirat. Maliki Yaumiddin, raja yang merentahkan pada hari kiamat. Faedah, ada ikhtilaf ya, beda persalahan, beda khilaf pendapat, beda pendapat antara segala para qari yang 3 pada membaca Maliki Yaumiddin. Abu Umar, Nafi', mereka ittifaq sepakat membaca Maliki Yaumiddin itu enggak pakai alif. Jadi Abu Umar dan Nafi' bacanya Maliki Yaumiddin, ma-nya itu enggak dipanjangin. Sedangkan Hafaz pakai alif, Maliki Yaumiddin. Jadi kalau maknanya dibaca dengan alif itu Tuhan yang mempunyai segala pekerjaan hari kiamat. Semua Allah, Tuhan yang mempunyai segala urusan pada hari kiamat, perkara hari kiamat. Jadi kalau kita baca ya, dengan bacaan Nafi' dan Abu Umar tidak pakai alif, itu nanti
maknanya lain lagi. Nyamban. Artinya kalau itu kan ma kan. Ya, ini kan Maliki Yaumiddin, itu Maliki Yaumiddin tak panjang gitu. Nyamban. Nyamban. Ini adalah itulah ikhtilaf para qari pada membaca dia. Mula jikalau tersebut pada yang lagi akan datang bacaan dauri nanti, yaitu baca murid dauri itu adalah yaitu bacaan murid Nafi' dan Abu Umar. Karena segala imam qari yang masyhur itu ada 7 dia, 7 qiraah. Setiap seorang daripada 7 qari itu ada muridnya yang masyhur. Pertama daripada yang namanya, maka muridnya Dauri dan Musa. Yang masyhur pertama daripada yang 7 itu Nafi' namanya, maka muridnya yang masyhur Qalun, murid Nafi'. Wars kedua Ibnu Katsir, itu murid Nafi' ya, 7 itu. Jadi tiap-tiap qari itu seorang daripada mereka itu ada 2 murid yang masyhur. Pertama daripada yang 7 itu Nafi' namanya. Maka muridnya yang masyhur Qalun dan Rus. Kedua Ibnu Katsir namanya, maka muridnya Kambal dan Baza. Ketiga Abu Umar namanya, maka muridnya Dauri dan Musa. Keempat Ibnu Amir namanya, maka muridnya Hisham dan Ibnu Zaid Zakwan. Kelima Asim namanya, maka muridnya Abu Bakar dan Hafaz. Keenam Hamzah namanya, maka muridnya Khalaf dan Khalad. 7 Kasai namanya, maka muridnya Abul Harith. Kasai ini termasuk imam Nahu dia, di Nahu. Dan Dauri, kan namakan Dauri itu adalah Dauri Kasai, dan yang dahulu itu Dauri Abu Umar. Pertama Dauri Kasai yang di atas, yang kedua ini Dauri Abu Umar. Wallahu a'lam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kami tentukan akan dikau ibadah dan kami tuntutkan akan dikau ibadah, dan kami tuntut daripadamu tolong atas berbuat ibadah. Di Allah Ta'ala ya, kita berdoa kepada Allah, ya Allah bantulah kami ya Allah, ya kana na'budu, akan engkau kami sembah ya Allah, dan bantulah kami ya Allah dalam beribadah padamu, dan tolonglah kami dalam beribadah. Karena ibadah kita itu adalah bukan semata-mata amal kita dengan usaha kita, itu semua adalah anugerah daripada Allah. Nah, semua perbuatan di dunia ini takluk dengan kudrah iradah Allah. Tiada memberi bekas melainkan Allah. Cuma kita berlaku hukum adat, kebiasaan, jadi boleh juga bersalahan adat. Jadi kita beramal hari ini semua adalah taufik dari Allah. Cuma kalau yang buruk-buruk tidak boleh dinisbah kepada Allah. Tidak boleh itu. Karena Allah Ta'ala itu ada menurunkan syariat. Kita diberikan akal oleh Allah. Dibilang juga ini amalan kita. Siapa sembahyang kita biar bisa kita dinisbahkan. Kenapa nisbah kepada kita amal? Biar nanti mendapat balasan amal kita di sana. Maka dinisbah kepada kita. Hal pada hakikatnya semua itu adalah pertolongan Allah. Jadi itikal sunnah wal jamaah, Allah Maha Kuasa Maha Berkehendak dan memberi bekas melainkan Allah. Cuma berlaku hukum adat. Ada hubungan ada uang dengan mencari ya. Tapi boleh juga ada cari uang tapi kita ada uang. Ada kenyang karena ada makan, itu boleh nggak makan. Kita biasa makan nasi, tapi ada orang nggak makan nasi pun kenyang. Ada orang pada adat lo nggak makan sehari 3 kali 2 kali nggak kenyang. Tapi ada juga orang Palestina itu penjihad, 1 kurma hampir seminggu dia makan. Jadi itu boleh bersalahan adat. Kemudian ihdinas shiratal mustaqim, tolong atas sebuah ibadah dan yang lainnya, semuanya tentang kepada Allah. Ihdinas shiratal mustaqim, beri petunjuk olehmu akan mereka itu, beri petunjuk olehmu akan kami jalan yang betul. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jalan apa? Jalan segala mereka yang telah engkau anugerahi nikmat.
ya, para soleh, orang soleh, ulama, para nabi, syuhada, solihin, atas jalan yang dan jangan jalan dimurkai. Di sini jalan segala Yahudi, ya, yang sesat, jalan orang Nasrani gitu. Nah, surah Fatihah ini kalau kita hayati benar-benar ya dalam bacanya, memang Allah berikan karamah. Nah, itulah kita tidak sanggup tadi kan, dengan kesibukan kita dengan dunia tadi, ya begitu. Jadi karena kita terlalu memikirkan sesuatu yang tidak patut, yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahan kajiannya segini. Karena Fatihah itu juga dia banyak nama dia. Ada maknanya syifa, obat namanya kan salah satunya. Ada berapa puluh nama. 20 nama kurang lebihnya. Itu kalau lengkap saja Jalalain lengkap itu. Memadalah kajian di sini ya. Allahu a'lam bishawab. Lal marji wal